Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fikri Ardiansyah. Saya dari kelas 10 MIPA 5 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu konsep dan prinsip dari pergaulan bebas. Pertama-tama, apa sih pergaulan itu? Pergaulan adalah interaksi yang dilakukan oleh individu dan individu, atau individu dan kelompok, atau kelompok dan kelompok yang saling berkaitan baik secara fisik, mental maupun psikis. Nah, kenapa remaja seperti kita ini memerlukan suatu pergaulan? Karena di usia remaja kita seperti kita ini, pergaulan itu sangat penting karena dapat mengembangkan karakter dan jati diri kita. Kadang remaja yang menyendiri nanti pada akhirnya dia akan menjadi penyendiri sampai dewasa nanti sehingga dia tidak memiliki teman. Tetapi apabila remaja dari usia 12 tahun sampai usia 22 tahun, kalau mereka dari sejak kecil membiasakan untuk berinteraksi dengan orang lain, maka secara tidak langsung dia akan bisa dengan mudahnya berkomunikasi dengan orang lain sehingga dia tidak akan menjadi pribadi yang penyendiri. Nah, saya akan memberitahukan kepada kalian apa itu konsep dari pergaulan sehat. Nah, karena tadi saya sudah memberitahukan kepada kalian apa itu pergaulan, nah, maka konsep dari pergaulan sehat adalah interaksi antara individu ataupun individu, individu ataupun kelompok, individu atau individu dengan kelompok, dan juga kelompok dan kelompok yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Jadi pada intinya antara individu dan kelompok dan kelompok, kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat dan tidak mendapatkan kerugian suatu apapun. Nah, kenapa pergaulan sehat harus memiliki manfaat di antara kedua belah pihak? Karena apabila tidak ada manfaat dalam pergaulan tersebut akan memiliki dampak negatif dan akan menjorok ke pergaulan yang tidak sehat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu prinsip dalam pergaulan yang sehat. Yang pertama adalah saling memahami satu sama lain. Kenapa? Apabila dalam pergaulan kita tidak memahami satu sama lain, lawan bicara kita ataupun kelompok yang lain yang kita sedang berbicara dengan mereka, kalau kita tidak saling memahami, yang ada nanti bisa ada miskomunikasi ataupun salah paham, dan itu akan menyebabkan suatu perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Sehingga jika kita dalam pergaulan yang sehat, kita harus saling memahami, karena pada dasarnya semua manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan apabila kita tidak memahami mereka dan juga mereka tidak memahami kita, maka akan timbul suatu rasa yang tidak nyaman dan membuat kita ingin bermusuhan dengan mereka. Namun, alangkah baiknya apabila kita memahami mereka terlebih dahulu, memahami karakter mereka terlebih dahulu. Dan, jika mereka memiliki karakter yang kurang mengenakan, kita harus memakluminya, karena kita tidak bisa memaksakan suatu karakter kepada orang lain. Sehingga dalam pergaulan yang sehat, sangat diperlukan yang namanya saling memahami satu sama lain. Yang kedua, saling menghargai perbedaan yang ada. Kenapa? Kenapa kita harus saling menghargai perbedaan yang ada? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda. Tidak ada yang dibeda-bedakan berdasarkan ras, fisik, dan juga bahasa. Itu semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah keimanan. Nah, untuk maka dari itu kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena pada dasarnya manusia itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada dalam bergaul, karena pada dasarnya di Indonesia ini adalah negara yang memiliki banyak sekali suku, budaya, bangsa, dan juga agama. Apabila kita tidak mengembangkan rasa saling menghargai, yang ada nanti akan timbul rasa ketidakpahaman, dalam artian akan timbul rasa curiga dan juga rasa tidak nyaman apabila kita terlalu bersikap etnosentris atau membanggakan suku kita sendiri, atau kita rasisme terhadap ras, kulit kita, ataupun kita merendahkan agama yang lain mentang-mentang karena mayoritas agama kita adalah Islam dan juga kita merendahkan agama lain. Hal itu sangat tidak diperbolehkan, karena yang ada akan menimbulkan perpecahan yang pada akhirnya akan menimbulkan pergaulan yang tidak sehat.
Maka dari itu, dalam pergaulan yang sehat diperlukan adanya rasa saling menghargai yang ada. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda kita tetap satu. Maka kita harus menghargai perbedaan yang ada dan bertoleransi sesama manusia. Kan sudah jelas di Al-Quran, dalam Quran surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini datang diturunkan kepada Nabi Muhammad karena pada saat itu ada kaum kafir yang ingin menyatukan agama, padahal itu tidak boleh. Nah, maka dari itu masing-masing kita menjalankan agama kita masing-masing. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, dari Al-Kafirun ini sangat jelas toleransi yang ada dari sejak zaman Rasulullah. Maka dari itu, kita di zaman modern ini apabila tidak bisa menerapkan toleransi, itu sangatlah buruk. Karena Nabi sendiri sudah mencontohkan dan bahkan Allah sudah menurunkan ayatnya, yaitu firman-Nya. Yang ketiga adalah tidak berprasangka buruk. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita berprasangka buruk terhadap orang lain, yang ada nanti akan menimbulkan miskomunikasi ataupun menimbulkan pandangan yang tidak baik. Karena kita harus berpositif thinking kepada orang lain. Kita tidak boleh suuzon kepada orang lain, karena hal itu akan menimbulkan fitnah, dan fitnah itu tidak boleh. Karena fitnah kalau di Islam lebih kejam daripada pembunuhan. Maka kita harus berprasangka baik terhadap orang lain. Kita juga dalam hal pergaulan, apabila orang memiliki suatu masalah yang tidak ingin diungkapkan, kita tidak boleh berprasangka yang tidak kepada dia. Seperti contoh kasus ya, apabila dia dalam kehidupan keluarganya memiliki suatu kasus seperti broken home, kita tidak boleh membicarakan yang tidak kepada dia, karena dia pasti merasakan hal yang sulit di dirinya sendiri. Kita justru dalam bergaul yang sehat harus mendukung dia, karena kalau kita mendukung dia, yang ada nanti dia akan termotivasi dan semangat kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah saling memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Kita sebagai manusia harus mau diberi nasihat dan juga mau memberikan nasihat apabila ada sesuatu yang menyimpang. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Apabila kita memiliki kesalahan dan orang lain memberitahukan kepada kita kalau kesalahan kita itu kesalahan kita itu buruk, maka kita harus berusaha mungkin menerimanya dan jangan menolaknya mentah-mentah. Karena pada dasarnya orang itu sayang pada kita karena ingin memperbaiki diri kita. Dan kalau misalnya kita melihat orang lain memiliki keburukan, kita memberitahunya, tapi jangan di depan umum. Kita memberitahunya dalam empat mata. Apabila di tempat sepi tidak ada orang lain, kita memberitahu, oh ini sikapmu tadi kurang baik, maka lebih baik kamu perbaiki lagi. Seperti itu, jangan di depan umum. Karena pada dasarnya kalau kita memberitahukan di depan umum, yang ada nanti dia minder dan juga malah memusuhi kita. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 5, menyadari bahwa satu sama lain saling membutuhkan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah manusia, dan manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Karena manusia makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Jadi, kalau misalnya dalam pergaulan yang sehat, kita tidak boleh meninggikan ego kita. Karena keegoisan kita akan membuat orang lain tidak mau bergaul dengan kita, dan kita yang ada dijauhin. Dan kita pasti tidak akan bisa hidup sendiri. Semua orang wajib dan juga harus berinteraksi dengan orang lain, karena setiap kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi oleh diri kita sendiri. Nah, itu tadi prinsip dari pergaulan yang sehat. Kemudian saya akan memberitahukan kepada kalian contoh-contoh dari pergaulan yang sehat. Salah satu contoh-contoh tersebut bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lingkungan rumah, pertama, ikuti organisasi Karang Taruna. Kenapa? Karena dalam organisasi Karang Taruna kita dapat berinteraksi sebagai pemuda di lingkungan paling kecil, yaitu RT. Sehingga kita akan mengetahui kebiasaan masyarakat sekitar kita, dan kita tidak di rumah mengurung diri. Karena kalau kita mengurung diri, yang ada kita nanti akan dianggap yang tidak orang lain. Maka dalam organisasi Karang Taruna memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, dapat mengembangkan sosialisasi kita di antara masyarakat. Kenapa? Karena seperti organisasi Karang Taruna, kalau misalnya di tempat saya, setiap bulan Ramadan ada yang namanya ronda malam, dan itu sangat
mempererat tali persaudaraan di antara anggota Karang Taruna. Terus yang kedua, dapat mengembangkan minat dan bakat. Terkadang dalam rapat Karang Taruna, kita bisa mengembangkan sesuatu minat kita. Karena seperti contohnya dalam lomba 17-an Agustus, itu dapat mengembangkan kepemimpinan kita, organisasi kita, dalam mengembangkan lomba-lomba yang ada di 17-an Agustus. Kemudian yang ketiga, kita tentunya akan merasa kekeluargaan yang erat di Karang Taruna. Karena lingkungan kita sendiri adalah harus kita ramah dengan orang lain, terutama di lingkungan kita terkecil. Kemudian, ikut dalam organisasi pencinta alam. Kenapa ini termasuk dalam pergaulan sehat? Karena apabila kita masuk ke organisasi pencinta alam bagi yang berminat, hal itu sangat baik karena organisasi pencinta alam pada dasarnya adalah mencintai alam. Apabila ada sesuatu yang merusak alam, tentunya mereka akan memperbaikinya. Kenapa? Karena secara tidak langsung mereka akan memperbaiki lingkungan yang rusak. Seperti kalau misal hutan gundul, organisasi pencinta alam biasanya dia akan menanam pohon yang banyak, dan itu sangat baik bagi lingkungan. Kemudian adalah yang ketiga adalah kelompok belajar. Kenapa kelompok belajar termasuk dalam pergaulan yang sehat? Karena dalam kelompok belajar, apabila ada seseorang yang memiliki kelebihan di suatu mapel dan orang yang lain memiliki kelebihan di mapel yang lain, mereka bisa saling melengkapi dan saling mengajari, dan itu akan memberikan dampak positif di antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Kenapa ekstrakurikuler ini sangat baik dan juga pergaulan yang sangat sehat? Karena ekstrakurikuler sendiri pada dasarnya adalah mengembangkan minat dan bakat remaja seusia kita. Karena seperti contohnya ada ekstrakurikuler komputer. Bagi orang yang suka komputer, apabila dia mengikuti ekstrakurikuler tersebut, maka secara tidak langsung kemampuannya akan terasah dan dia akan menjadi lebih ahli lagi dalam komputer, dan ini memiliki manfaat yang sangat baik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.